Shalom saudara, kembali kita bertemu di hari Minggu yang sungguh penuh sukacita yang dari Tuhan, di mana sebentar kita akan kembali mengikuti ibadah raya Gereja House of Kana. Kita sebelumnya masuk dalam doa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu dengan membawa hati yang penuh ucapan syukur dan berterima kasih untuk hari yang indah ini ya Tuhan, di mana pagi hari ini kembali kami beribadah bersama rekan-rekan kami Gereja House of Kana, jemaatmu yang kudus. Kami percaya Tuhan, biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami, dan Engkau disenangkan, Engkau berdata atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, dan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu akan mengubah kehidupan kami dan memberkati setiap kami. Dalam nama-Mu yang kudus, satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Haleluya. Yesus sumber kekuatan dalam setiap hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Ini di bumi hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Hai, shalom saudara-saudara. Kembali kita bertemu lagi, walaupun sudah lama waktunya. Kita tidak berjumpa tatap muka secara langsung. Ya, jujur, dalam hati saya juga rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara tatap muka langsung karena kondisi. Jadi kita selama ini bisa bertatap muka melalui video online. Nah, di sini terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbagi kembali tentang tip-tip kesehatan.
Terima kasih Pastor Sam yang berikan kepercayaan kepada saya. Pada hari ini saya mau berbagi sharing tentang kesehatan. Sehubungan dengan kondisi saat ini, adanya wabah pandemi yang sudah cukup berkepanjangan, kurang lebih sudah 5 bulan kita lalui tidak terasa. Sehubungan dengan keadaan seperti ini, banyak sekali orang yang mungkin merasa dirinya terancam, stres. Karena apa? Karena kondisi ini berdampak kepada semua manusia, tidak hanya Indonesia saja, bahkan sampai ke seluruh dunia mengalami hal yang sama. Di sini saya akan berbagi mengenai topik tentang stres. Karena banyak sekali orang yang merasa stres dengan keadaan yang menimpa, khususnya individu, bahkan ada juga sekelompok masyarakat, baik mereka yang bekerja, mereka yang punya usaha secara pribadi. Saya rasa semuanya mengalami hal yang sama. Ya, apa itu stres? Di sini stres dikatakan sebagai respon non-spesifik dari tubuh kita. Ada banyak pengertian tentang stres. Di samping sebagai respon non-spesifik dari tubuh, ada juga yang mengatakan suatu kondisi yang menekan psikis seseorang. Ada lagi yang menyimpulkan bahwa stres merupakan ketidakseimbangan antara tuntutan fisik dan psikis, atau dikatakan gagal dalam memenuhi kebutuhan. Secara pribadi, saya sendiri juga mengalami hal yang sama dengan saudara-saudara. Di lingkungan pekerjaan di mana saya bekerja, yang seharusnya kita biasa melakukan hal-hal yang normal, ini kita mengalami hal-hal yang dianggap tidak normal. Karena apa? Dari pekerjaan saya di lingkup di mana saya bekerja, yang seharusnya saya dinas dengan menggunakan atribut seragam yang sebagaimana mestinya, di sini kita harus mempergunakan seragam yang harus diperlengkapi dengan alat pelindung diri. Jadi secara pribadi saya juga mengalami hal yang sama dengan saudara-saudara. Baik mereka yang ada di rumah, mereka yang bekerja, pasti akan merasakan hal yang sama. Yang di rumah mungkin juga stres ya, karena apa? Nomor 1, tidak ada pekerjaan. Nomor 2, yang selama ini usahanya mengalami surplus, sekarang ini mengalami minus. Jadi tidak hanya di rumah saja yang mengalami stres, mereka yang bekerja juga mengalami hal yang sama. Faktor apa sih yang dapat memicu terjadinya stres? Di sini nomor 1 dibilang putus asa, gugup, marah, terus tidak punya pekerjaan, sudah saya sebutkan tadi di sana, mengalami PHK, beban di tempat kerja. Beban di tempat kerja ini saya rasakan benar-benar terasa lebih ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Karena yang dulunya kita tuh bekerja dengan kondisi yang cukup tenaganya pas, bahkan berlebihan. Sekarang mengalami hal yang semakin dipersempit dan dirampingkan. Di saya sendiri juga mengalami hal yang sama dengan saudara-saudara, baik yang di rumah, juga anak-anak yang sekolah, yang seharusnya dia bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa sharing dengan teman-temannya, sekarang harus belajar di rumah. Terus yang beribadah juga gitu kan, pengen ketemu dengan saudara-saudara, tatap muka secara langsung, sekarang harus ibadah di rumah. Tapi ada maksud Tuhan di atas semuanya itu. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama di tempat pekerjaan saya, beban semakin meningkat dengan kondisi jumlah pasien yang tidak seimbang dengan staf yang harus bekerja saat itu. Semua mengalami, semua pasti akan berdampak. Nah itu, apalagi saya kalau sudah mau menggunakan APD, saya di rumah sudah memikir stresnya minta ampun. Karena apa? Karena kalau kita
menggunakan APD yang lengkap, harus pakai goggle, pakai face shield, pakai gaun, atau pakai baju astronot. Membuat saya sangat stres sekali. Karena apa? Tidak seperti biasanya. Dan cukup berat rasanya bagi saya. Karena apa? Karena yang hari-harinya kalau kita pengen ke toilet secara leluasa, ini nggak bisa. Karena kita harus dibungkus badan kita itu dengan APD yang lengkap, yang semua membungkus badan kita, hanya tinggal mata saja yang kelihatan. Itu bikin saya stres. Sebenarnya kalau untuk pekerjaan sehari-hari tidak stres ya. Karena apa? Karena adanya perubahan. Adanya perubahan tadi kan dibilang adanya ancaman, tekanan, dan perubahan. Perubahan dari hal yang normal menjadi hal yang tidak normal. Itu yang bikin saya stres. Jadi tidak hanya saudara-saudara saja yang tidak bekerja, mungkin yang saat ini ada di rumah, dirumahkan dari pekerjaan, bahkan di PHK. Kita yang bekerja juga mengalami hal yang sama, tekanan batin. Ya kan? Saya bekerja di lingkungan rumah sakit. Mungkin orang melihat rumah sakit itu adalah tempat di mana di situ banyak sekali berbagai macam penyakit. Pasti pemikiran orang-orang di rumah sakit ini pasti mudah sekali terkena infeksi. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita mempergunakan segala sesuatu mengikuti protokol yang ada, ya kita berharap dijauhkan semuanya itu. Itu yang saya rasakan. Dengan APD yang begitu berat, kita harus pakai, ya seperti kalau orang tidak pernah menggunakan APD, ibaratnya seperti menggunakan jas hujan tapi di musim panas. Begitu panas sekali, dan badan ini mudah berkeringat. Sudah ditutup pakai masker rangkap 2, goggle face shield, sudah bajunya APD-nya double 2, serba panas. Tapi saya mengucap syukur. Dalam segala hal, saya selalu belajar untuk mengucap syukur. Ya puji Tuhan, sampai detik ini saya bisa lalui dengan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan pada saya. Di sini apa saja sih gejala stres? Gejala stres tergantung penyebab dan cara menyikapinya bagaimana. Masing-masing individu berbeda cara menyikapi stres. Bisa dibedakan gejala emosi dan gejala fisik. Yang dimaksud dengan gejala emosi di sini seperti frustasi, rendah diri, mudah berubah mood maksudnya. Sulit menenangkan pikiran dan kadang bingung. Itu yang dibilang gejala emosi. Seringkali kalau kita merasa stres, contohnya kita akan sulit sekali tidur, tidak bisa menenangkan pikiran. Mungkin orang akan ngomong, gampang kalau ngomong ya, tapi penerapannya itu kan tidak tahu masing-masing orang. Situ ya. Terus yang kedua gejala fisik. Gejala fisik ini seperti yang kita rasakan, ada migrain, pusing, sakit kepala, gangguan pencernaan, mual, kadang diare, jantung berdebar, sering batuk pilek. Sering batuk pilek itu berarti orang itu mengalami stres. Gangguan tidur pasti, berkeringat, mulut kering, sulit menelan. Pada wanita ada gangguan menstruasi, mungkin menstruasinya berlebihan, kadang malah tidak datang haid sama sekali. Itu salah satu gejala fisiknya untuk wanita khususnya. Nah, memang stres sulit dihindari ya. Yang terpenting adalah bagaimana cara mengatasinya dan menyikapinya. Seperti saya juga pernah merasakan ya, kalau saya sudah stres, badan saya ini sakit semua, mual, kadang nggak mau makan. Tapi karena saya berusaha untuk mencari kompensasi, bagaimana untuk menyikapinya dengan benar, biar tidak sampai jatuh pada keadaan yang lebih parah. Jadi ya, saya untuk selalu berusaha hati ini diisi dengan nyanyian, puji-pujian, ya, puji-pujian. Walaupun secara daging mungkin sulit ya, karena kita bekerja dengan orang banyak yang punya karakter berbeda-beda. Jadi kita berusaha. Kalau kita semakin emosi,
maka stres itu akan menjadi lebih berat lagi bagi kita. Jadi saya menyikapinya. Di firman kan mengatakan, kalau kamu ingin ditinggikan, maka rendahkanlah dirimu. Ya kan? Walaupun saya bekerja dengan mungkin ada yang lebih muda dari saya, junior, tapi ya namanya manusia kan tidak bisa dibohongi ya. Kadang kalau kita bekerja dalam satu tim itu, timnya enak, tim yang solid, kita bekerja kan juga penuh dengan sukacita. Tapi kalau timnya itu mungkin tim yang membuat kita itu seringkali jengkel, ngokol, kok aku terus ya yang kerja, kok dia nggak mau kerja. Tapi ya kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita menyikapinya. Ya sudahlah, biar sama-sama enaknya, biar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar, dapat terselesaikan dengan baik. Ya sudah, kalau memang mereka tidak mau bekerja, ya sudah kita yang lakukan, kita yang kerjakan. Apalagi saat yang saya rasakan sekarang ini benar-benar mengalami perampingan yang benar-benar luar biasa saya rasakan saat ini. Karena berbeda dengan yang dulu-dulu. Selama masa pandemi ini, selama 5 bulan ini, saya jalani bekerja. Selalu di press, semakin dipres tenaganya, tetapi pasien semakin bertambah. Jadi tidak imbang. Tapi bagaimanapun juga kita harus menyikapinya dengan hal-hal yang positif. Di situ membuat badan saya itu mulai segar kembali. Ya kan? Sering saya mengalami sakit lambung ini. Mual tapi nggak saya rasakan. Kadang gimana nggak mual? Karena apa? Kita sudah stres, banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, sementara tenaga tidak mencukupi, kadang makan juga nggak sempat, apalagi kencing aja nggak sempat. Nah, ini kan akan memicu kondisi kita semakin berat. Jadi bagaimana kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang positif. Jadi ya mengucap syukur saja. Ngelus dada ya, sabar. Penuhi dengan puji-pujian. Walaupun kita bekerja mungkin serepot apapun juga, libatkan Tuhan dalam segala hal. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Di situ kita akan mendapatkan damai sejahtera. Ya. Nah, di sini penanganan stres. Stres dapat ditangani dengan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu apa sih? Ya, selayaknya kita lakukanlah secara tidak sadar, berolahraga, mungkin berolahraga ringan jalan kaki, terus menerapkan pola makan seimbang walaupun tidak memenuhi 4 sehat 5 sempurna karena kondisi. Ya, yang penting makannya teratur ya. 3 kali sehari diimbangi dengan pola makan yang kalau memang ada gangguan di lambung, jangan sampai lambung kosong sama sekali, makan sedikit tapi sering. Ya, itu yang dianjurkan biar lambung ini juga tidak mengalami stres. Kalau sudah lambung ini mengalami stres akan menyebabkan kita sakit lambung dan benar-benar sakit yang saya rasakan pernah sampai di tukak lambung itu sakit sekali, tidak bisa makan, tidak bisa menyentuh apapun. Itu yang malah membuat diri kita tuh malah semakin sakit. Jadi kalau bisa dihindari hal-hal yang memberatkan tubuh kita, mengganggu kesehatan kita. Ini bisa juga di sini untuk perubahan gaya hidup dalam penanganan stres. Nah, yang biasa minum kopi, membatasi konsumsi kafein. Bukan dilarang minum kopi, tapi membatasi konsumsi kafein. Karena kenapa kafein dibatasi? Karena kafein sebagai perangsang hormon stres. Kalau orang terlalu banyak kafein, akibatnya apa? Sulit tidur. Kalau sudah sulit tidur, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat. Itu efek dari kafein. Jadi yang minum kopi silakan minum saja, tapi dibatasi. Nah, di samping bisa menyebabkan jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, kafein juga bisa menyebabkan iritasi pada permukaan lambung. Nah, sudah stres yang tidak bisa menyikapinya dengan benar, ditambah lagi minum kopi yang berlebihan.
seperti ketagihan ya. Jadi kalau bisa dibatasi saja, dibatasi mengkonsumsi kopi terutama yang mengandung kafein. Ada lagi untuk penanganannya, istirahat harus cukup. Ini akan berkesinambungan ya. Kalau tubuh kita itu sehat, maka konsumsi makanan kita yang kita makan juga terasa nikmat. Istirahat kita juga bisa cukup, tidur juga bisa cukup. Yang lain lagi, melakukan kegiatan yang menyenangkan hati. Apa kegiatan yang menyenangkan hati? Piknik. Nah, sekarang ini kan dulu kan gereja Hosokan kan sering piknik, kemana, retreat kemana. Tapi karena kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk berdiam diri dulu di rumah, jadi menyenangkan hati dengan cara apa? Ya, bagi anak-anak Tuhan, banyak hal. Memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Kalau kita mau jalan-jalan ke mall kan juga tidak memungkinkan harus setiap hari jalan-jalan. Karena semuanya kan serba harus ada peraturan yang harus dipatuhi, protokol yang harus ditaati. Itu harus dilakukan. Karena apa? Kita sadar bahwa kita itu hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita hidup di dunia ini banyak sekali. Kita itu berelasi dengan orang. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau bisa apa yang sudah ditekankan oleh pemerintah, tolong dipatuhi protokolnya. Ya, untuk mencegah biar tidak semakin menjadi lebih parah. Kita semua kan rindu kondisi ini menjadi normal kembali. Kita juga tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Ya, tapi kalau kita mau dorongan diri kita ini mau menyikapinya dengan benar, apa yang menjadi peraturan pemerintah, kita taati, kita lakukan dengan benar. Niscaya semuanya pasti akan berlalu. Semuanya pasti akan kita lewati dengan hati yang penuh damai. Tidak menjadi beban, tidak menjadi tekanan bagi kita. Oke? Jadi setiap hari, setiap langkah-langkah saya dalam bekerja, jangan kira saya tidak stres. Saya juga stres. Karena apa? Di rumah sakit yang kita temui, dokter dengan memakai APD yang seperti itu. Perawat dengan memakai APD yang seperti itu. Apalagi pasien yang saya rawat. Mereka juga stres. Aduh, perawatnya, dokternya kok pakai baju begini semua. Secara pribadi saya juga rindu keadaan ini kembali normal. Saya juga bisa bekerja dengan normal tanpa harus memakai APD yang bagi saya begitu berat ya. Karena apa? Karena kalau kita sudah memakai APD seperti itu, rasanya badan ini sumuk, basah semua seperti kita kehujanan, hujan keringat. Jadi mohon dengan sangat himbauan-himbauan dari pemerintah yang telah dianjurkan, tolong diterapkan dengan benar dan dipatuhi sesuai dengan protokol yang ada. Terima kasih. Demikian sharing saya, biarlah bermanfaat dan menjadi berkat bagi semua. Tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyelesaikan aktivitas kami seminggu lalu sampai dengan hari ini kami boleh bangun dalam keadaan baik, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tinggal dalam kebenaran itu sehingga orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya berdoa semoga Bapak Ibu dan keluarga dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan, karena akhir-akhir ini di Surabaya khususnya perkembangan virus corona yang begitu luar biasa. Tentunya kesehatan adalah hal yang sangat berharga Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap sehat Bapak Ibu, mengikuti protokol-protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah dan gereja supaya kita dapat selamat, kita dapat tetap sehat sehingga dapat memuliakan Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala kita Pak Samuel.
Kiranya seiring bertambahnya usia, Tuhan melimpahkan hikmat, pewahyuan, dan kekuatan dalam membimbing kita dan gereja lokal Jemaat House of Kana, sehingga gereja ini bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan pagi ini saya akan sharing mengenai satu subtema dari tema besar kita adalah etika, ya Bapak Ibu sekalian. Dan etika itu sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya itu adalah ethos. Dan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah kebiasaan. Nah, masalah etika erat kaitannya dengan masalah moral, yaitu untuk menentukan suatu tindakan itu benar atau salah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau etika itu untuk menentukan suatu tindakan benar atau salah. Dan nilai-nilai yang jadi standar seseorang dalam menentukan sesuatu itu benar atau salah sudah pasti berbeda-beda, tergantung kepada latar belakang, lingkungan, keyakinan, dan kedewasaan seseorang. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Yang baru-baru ini kita hidup dalam situasi new normal, orang pakai masker, ya kan? Kalau zaman dulu orang pakai masker selalu identik dengan orang sakit. Tapi di era sekarang semua orang pakai masker, mau orang sehat mau orang sakit pakai masker. Bahkan kalau kita tidak pakai masker, kita jadi orang yang paling aneh mungkin ya, kalau ketika semua pakai masker terus kita tidak pakai masker. Terus ada lagi yang dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya masalah makan babi. Kita tinggal di negara yang makan babi adalah sesuatu hal yang menurut mereka tidak baik, tapi bagi kita biasa makan babi, ya kan? Itu adalah hal-hal yang berbeda. Dan satu lagi saya mau kasih contoh yang lagi booming adalah perceraian. Kalau Bapak Ibu lihat infotainment atau lihat konten vlog seseorang, pasti ada yang lagi booming membahas mengenai perceraian, ya Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal di negara dan lingkungan yang kebetulan kepercayaan mayoritas penduduknya mengizinkan perceraian, sedangkan kita tidak boleh bercerai. Jadi mungkin kadang-kadang kita menganggap oh iya hal biasa karena itu mayoritas boleh bercerai gitu loh, sedangkan di kita tidak boleh. Jadi itu adalah perbedaan-perbedaan ya Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya semua itu mengenai etika-etika itu tadi harus tunduk kepada firman Tuhan. Satu hal mutlak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sumber utama etika adalah Alkitab dan firman Tuhan, bukan kebenaran umum yang selalu beredar di masyarakat ya mengenai perceraian, diperbolehkan atau tidak. Semua etika itu harus tunduk pada satu hal yang mutlak, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi itu adalah peraturan di atas etika adalah firman Tuhan. Standarnya kita hidup itu ya firman Tuhan, bukan etika umum yang ada di masyarakat. Jadi kalau ketika kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya kita harus tunduk pada firman Tuhan, bukan etika-etika umum Bapak Ibu sekalian. Dan ada banyak orang yang ingin istilahnya mencapai tujuannya dengan menghalalkan segala cara, sehingga melanggar etika atau melanggar firman Tuhan, standar-standar yang sudah Tuhan tentukan Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan belajar mengenai satu kisah di Alkitab. Ada satu tokoh namanya adalah Abram. Dalam Kejadian pasal 12 Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa buka Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan cepat saja untuk Bapak Ibu sekalian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab kelaparan hebat di negeri itu. Ayat 11, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh engkau dan membiarkan engkau hidup. Membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ayat 14, sebab Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyebut Abram dengan baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan,
budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ayat 17, Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa engkau tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambil menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Jadi cerita ini kalau kita baca di perikop sebelumnya bagaimana Abraham dipanggil Allah, setelah itu dalam perjalanannya kalau kita baca tadi di ayat 10 bagaimana Abraham mengalami bahaya kelaparan. Jadi dalam proses mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah ya Bapak Ibu sekalian. Masalah tetap ada. Contohnya apa? Abraham dipanggil Allah, dia mengalami bencana kelaparan hebat. Nah, dalam ayat 12 dan 13, Abraham ini melakukan apa yang namanya bohong putih. Dia mengakui Sarai adalah adiknya atau saudaranya, bukan istrinya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 20 ayat 12, saya akan bacakan. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Nah, status Sarai yang benar adalah posisi terakhirnya dia adalah istri Abraham. Memang benar dia adalah saudara, tapi status terakhir adalah istri dari Abraham. Kalau kita baca ayat selanjutnya di ayat 13, Abraham melakukan itu atas dasar keselamatan diri sendiri dan menggunakan kebijakan dunia untuk menjaga janji Tuhan mengenai keturunannya. Ya Bapak Ibu sekalian, dan kalau kita lihat dalam perjalanan selanjutnya, Abraham mengulangi lagi di Kejadian pasal 20. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 2 sampai dengan ayat 3, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan itu telah kau ambil sebab ia sudah bersuami. Loncat ke ayat 9 sampai dengan 12, Kejadian pasal 20. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan terhadap kami dan kesalahan apakah yang akan kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak dari tempat ini, tentunya aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tapi kemudian ia menjadi istriku. Nah, kalau kita baca perjalanan hidup Abraham, bagaimana Tuhan menjanjikan Abraham sebuah keturunan. Pada saat itu pasti yang ada di logika Abraham adalah Sarah itu adalah salah satu-satunya peluang untuk dia mendapatkan anak sesuai dengan janji Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kesalahan Abraham adalah dia fokus memandang Sarah, tidak memandang janji Tuhan, sehingga dia melakukan segala sesuatunya berdasarkan pikirannya dia dan logikanya dia, karena dia menganggap Sarah adalah segala-galanya, peluangnya dia untuk mengenapi janji Tuhan. Padahal ketika kita mendapat janji Tuhan, yang harus kita pandang adalah Tuhannya, prosesnya dengan baik, bukan akhirnya. Nah, objek Abraham memegang janji Tuhan adalah Sarah, bukan Tuhan, sehingga dia melakukan kesalahan. Dia fokus pada hasil dan mengabaikan prosesnya. Apa yang dilakukan Abraham secara umum, kalau kita tahu beberapa orang teologi yang membahas adalah kebaikan yang tidak benar. Ini kan kalau secara etika mungkin kita melakukan hal seperti yang dilakukan Abraham ini umum, tapi Tuhan tidak berkenan atas apa yang Abraham lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita sebagai orang yang percaya dan kita hidup di masyarakat sosial, bersosialisasi antar suku, agama, ras, dengan berbagai macam latar belakang dan budaya. Satu hal mutlak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sumber utama etika adalah Alkitab dan firman Tuhan. Kita tidak boleh melanggar
apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan tulis dalam firman Tuhan untuk dijadikan aturan. Terakhir saya mau sharingkan satu hal. Saya baru bertemu teman saya, kebetulan dia kakak rohani saya. Suatu kejadian akhirnya menimpa dia sampai akhirnya dia harus berpisah dengan istrinya, jadi dia cerai secara agama. Waktu itu teman saya ini, sahabat saya, kakak rohani saya bilang bahwa dia memutuskan untuk berpisah dengan istrinya karena tidak bisa punya anak. Jadi singkat cerita dia menikah yang kedua kali, dan yang kedua kali menikah dengan istri yang kedua dia punya anak. Secara logika umum, ya saya tidak bilang, saya belum masuk ke dalam logika kebenaran firman Tuhan, tapi secara logika umum orang berpikir bahwa oh iya, cerai dengan satu orang, menikah dengan orang kedua, punya anak, sedangkan istri yang pertama tidak punya anak, itu adalah hal umum yang dilakukan oleh orang. Mungkin orang umum bisa memaklumi, tapi kita harus takluk kepada firman Tuhan. Etika kita adalah etika firman Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, ayat penutup saya adalah dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saya garis bawahi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita hidup dalam bermasyarakat luas, bersosialisasi, tapi satu hal yang mutlak sebagai orang percaya kepada Tuhan, sumber utama etika kita adalah Alkitab dan firman Tuhan. Kita tidak boleh lepas dari koridor-koridor itu, sehingga kebenaran itu memerdekakan kita, menuntun kita ke dalam kehidupan yang seperti Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian. Sekian sharing dari saya, mudah-mudahan kita semua dapat belajar sesuatu yang baik dan benar pada pagi hari ini, sehingga kita jadi manusia yang berbeda dengan lingkungan sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bertata atas kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu, tidak mengikuti aturan dunia, tapi kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami sadar betul bahwa peraturan-Mu, kasih setia-Mu menuntun kami dalam kehidupan yang lebih baik dari hari ke harinya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati secara luar biasa oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap firman sudah ditaburkan oleh hamba-Nya akan tertanam dalam setiap hati kita, di hati yang subur, untuk kita cakap menjadi pelaku firman yang menyembah Bapa di surga dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita akan berpisah, tapi sebelumnya kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang hidup, yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, itu akan memberikan buah yang berlipat-lipat kali ganda, untuk kami dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk jiwa-jiwa ya Tuhan, yang kami temui dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan untuk segala yang ada. Berkat-Mu sudah turut atas kehidupan kami, juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu bersama istri dan keluarga. Kami percaya Tuhan, bahwa yang terbaik sudah Kau berikan kepada setiap kami. Kami menerima berkat daripada-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam kasih-Mu yang sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di ibadah doa malam hari Selasa besok, lusa, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.